Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi di Java Core Fundamental 1 sesi ke-8. Ya, kali ini kita masuk ke topik transisi alias topik perpindahan. Ya, translating idea bagian pertama ini adalah salah satu dari series yang cukup melengkapi ya di bagian Java Programming. Rekan-rekan, kita akan masuk ke modul yang berbeda dari sebelumnya. Yuk kita mulai dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, rekan-rekan semua sudah mendownload filenya ya? Silahkan di-download dulu seperti biasa. Di sana ada modul yang disertakan dengan programnya. Diharapkan untuk di-download keduanya lalu di copy ke laptop masing-masing, ke komputer masing-masing. Kita akan masuk materi yang kali ini tentang translating idea. Oke, translating idea. Kalau kita berbicara tentang translating idea, apa sih yang mau kita bahas? Kita lihat dulu di depan ya. Di sini kita akan bahas tentang idea itu sendiri, ya, dengan konseptor utama yang akan kita pakai, lalu kemudian dengan instalasi program yang dipergunakan. Kemudian kita akan bahas tentang identifikasi kasusnya. Lalu juga kita akan compose, ya, sebagai sebuah solusi deliverable yang bisa kita hadirkan kepada end user. Berbicara tentang idea dan juga sketch, maka ini sebenarnya suatu kondisi terbaik ketika kita dapat inspirasi. Kalau kita bicara tentang programming, khususnya software, maka idea ini adalah sebuah sistematika ataupun requirement yang mana kita akan kumpulkan dari dialog, ya, dari cerita, dari obrolan. Sehingga kalau nanti didapat sebuah ide yang baik tentang fitur tertentu, itu kita masukkan ke dalam fungsi-fungsi utama ataupun bahkan bisa juga menjadi sebuah update bagi sistem itu sendiri. Ya, bisa kita lihat konsepnya, kita butuh notes di sini. Kita butuh mencatat dengan baik. Ya, kalau toh itu sudah dicatat dengan baik sistematika yang ada, maka akan ada yang namanya konseptual seperti ini, sketsa ini. Dan ini yang kita kenal sebagai wireframe. Dan wireframe itu sendiri kalau rekan-rekan perhatikan itu sangat banyak polanya. Dari yang sekedar desktop masuk ke mobile ataupun bahkan web design sekalipun. Nah, konsep-konsep ini yang mana kita harus ketahui secara baik dan benar dan langsung diterjemahkan ke dalam sebuah user interface. Oke. Bagaimana saja instalasi yang kita akan lakukan untuk melengkapinya? Yang pertama, kita perlu program wireframe itu sendiri yang kita kenal sebagai Balsamiq. Silahkan diunduh ya, filenya sudah kita sertakan, diekstrak saja seperti biasa, lalu buat shortcut ke desktop dengan start menunya run dan masukkan nomor seri yang disediakan. Seperti apa isinya? Kita lihat dulu di ini dia. Oke, nah ini dia, ini foldernya. Kalau masuk ke sini nanti rekan-rekan semua akan melihat ini serial number di sini dan ini adalah aplikasinya. Ini diekstrak seperti biasa. Dan program ini tentu saja nanti dijalankan, ya. Dijalankan nah ini dia. Oke, ada. Nah, kalau rekan-rekan sudah mengakses bagian sini nih, udah alhamdulillah. Dia sudah masuk ke dalam aplikasi itu sendiri. Dan kita bisa lihat di depan aplikasinya sudah sangat baik sekali. Di sini ya. Nah, ini sudah
buktikan bahwa kita masuk ke dalam Balsamiq itu sendiri. Jadi nanti kita drag and drop elemen-elemennya. Nah, seperti ini. Drag and drop. Diberikan dengan buttonnya, dengan elemen yang lain. Nah, seperti itu. Ini konseptual. Artinya wireframe yang ada seperti yang tadi dicontohkan, ini memudahkan kita untuk memberikan penangkapan requirement, ya, sistematika tertentu yang mana kita butuhkan ketika kita sedang mendesain. Kita ketik di sini misalnya, mana ya? Nah, seperti ini. Contoh saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada teks yang tadi kita ketahui. Nah, alur ini mungkin terlihat sederhana bagi rekan-rekan sekalian yang sedang mencoret-coret ataupun membuat sketsa, tapi justru inilah kuncinya. Kita lihat dulu ke materi ya, ke slide. Kita perlu mengidentifikasi suatu kasus itu karena akan membantu dalam pembuatan konsep awal, sekaligus nanti ke dalam project agreement ataupun technical overview. Yang mana rekan-rekan semua pasti mengetahui suatu project itu nanti akan dibahas tentang strukturalnya, database-nya, kemudian deal dengan price-nya. Jadi ini konseptual yang perlu dibangun sejak awal, ya, sejak awal sekali sehingga eksekusinya pun berjalan dengan baik. Tentu saja dengan prosedur yang baik. Kalau kita lihat di sini misalnya, kita boleh ambil satu kasus yang mana kita dapat simak baik-baik. Oke, saya contohkan dulu misal di sini. Saya bacakan dialog ya. Dialog satu arah. Oke, satu arah dari klien. Coba disimak baik-baik, oke? Ini adalah sebuah obrolan antara klien dengan software developer. Kita anggap Chef Jaya adalah yang menerima obrolan ini ataupun detail software requirement ini. Disimak baik-baik karena dialog ini hanya satu arah saja. Halo Jaya, senang bisa ketemuan lagi nih. Dari perusahaan Shell waktu itu di Thailand memang nggak seenak yang di Malaysia, jujur saja. Satu jenis pekerjaan bisa menyita waktu dengan apresiasi yang tidak sebanding. Tapi jadi pengen balik ke Malaysia lagi nih. Gimana? Siap nggak buat nuntasin proyek terbaru kita? Oke, gini nih Jaya. Aplikasi ini tentang chat dan intinya pengen buat chat tapi untuk internal doang. Tiap user bisa login dan cuma ada 3 jenis aja, yaitu CEO, manager, dan staff general. Oke, habis masuk login ya ke home aja, kayak dashboard biasa. Isinya hello, kemudian hello user, kemudian history user, siapa aja yang udah login, udah create timing dan juga grupnya, room chatnya, dan juga di situ ada link ataupun button room ataupun chat page-nya. Kalau user ngeklik chat page itu, masuk ke room itu, dia menginput namanya, nama room tersebut, nama chat page tersebut, lalu milih user yang mau dimasukin ke sana. Kemudian udah masuk deh Zoom. Obrolannya mulai di situ, mirip kayak chat grup WhatsApp. Tapi ini versi desktop aja. Untuk mobile-nya ntar aja satu-satu. Oke, kisaran sore ini kalau ada gambaran lain boleh deh kita ketemuan lagi aja ya. Gak sebagus perusahaan lama sih, tapi oke lah, mending dari yang ada. Oke, itu tadi conversation yang ada. Oke, satu arah kan ya? Satu arah, tapi setidaknya rekan-rekan semua bisa menangkap ada request dari klien ke Chef Jaya tadi seputar sistematika software requirement-nya seperti itu, sistem requirement-nya. Jadi kalau kita identifikasi dengan baik, apa aja sih tadi
datanya ternyata tentang 3 jenis user. Kemudian tadi ada juga beberapa frame ataupun halaman, login, dashboard, chat page, dan juga add user. Nah, dan kita coret bagian yang tidak ada kaitannya. Misalnya tadi curhatan tentang perusahaan, itu coret. Kita coret. Lalu kita tuangkan ini ke dalam sketsa yang tadi. Kita buka kayak yang tadi ya. Nah, ini. Nah, ini kan. Nah, ini. Kalau bagian ini sudah dibuat dengan baik dan benar, kita anggap pula ini nanti ada logonya di sebelah sini ya. Nah, ini. Oke. Asumsikan ini adalah login daripada sistem itu. Ya, sehingga nanti user yang input saja username dan juga passwordnya di sini, dan dia akan login di sini. Oke, kalau dia ingin recovery dia akan ke sini. Oke. Ini sudah sampai sini saja, rekan-rekan semua bisa membayangkan dengan baik bahwasanya oh ini ada sistem ataupun fitur yang dia akan menyertakan login dengan kapabilitas forgot password secara umum, lalu ada nama apps-nya, dan kita create page selanjutnya ataupun frame selanjutnya. Nyambung dulu dari yang tadi ya. Nah, kita masuk misalnya tadi sudah ke dashboard ya. Dashboard, kita anggap saja ini dashboardnya. Ini saya kecilin. Nah, di sini dia. Menunya sebelah sini. Oke, karena tadi dia berkata tentang home, maka ini home-nya. Lalu ini adalah tadi seputar chatroom-nya. Lalu di sini kita tangkap tadi ada add user ya, bagi yang belum ada usernya. Oke, kita tambahkan dulu sedikit tentang settings misalnya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita lihat sepintas, ini kita sudah dapat satu alur ya, dari yang
frame pertama, kemudian masuk ke frame selanjutnya. Jadi kalau disusun di sini, secara baik dan benar, secara konseptual, ini sudah sangat-sangat membantu rekan-rekan semua yang membuat agreement terhadap suatu project, ya. Misalnya tadi kita dapati di sini dia nyatakan secara detail tentang user A dan seterusnya. Yang mana ini nanti create ke bawah terisi. Dan kalau ini diteruskan konseptual ini, lanjut ke page berikutnya, ini sudah merupakan sebuah prototype. Ya, prototype karena tadi awalnya wireframe itu sendiri. Dan kalau sudah dilakukan dengan sketsa projection yang baik, yang tadi kita ketahui dari cuma sekedar notes tadi, dan ini sudah masuk ke dalam design, maka good projection itu akan menghasilkan good result juga. Ingat, pastikan timingnya sesuai. Dan rekan-rekan semua yang melakukan wireframing secara baik dan benar, ketika menyampaikan terhadap klien pun, ini akan sampai kepada suatu tahapan di mana deal agreement itu bisa masuk, ya. Dan kalau sudah bagus sekali, maka didapatlah suatu project itu dengan pencapaian yang luar biasa, ya, agreementnya. Jadi di sini sudah sangat membahagiakan bagi project manager jika sudah ada yang namanya sketsa secara outline, secara garis besar, ya. Karena memang prototype ini yang diinginkan. Mau di-save sebagai PDF pun silahkan, mau di-save sebagai JPEG image pun silahkan. Oke. Jadi saya ucapkan selamat bagi rekan-rekan sekalian yang sudah menuntaskan Java Core Fundamental 1. Di bagian transisi ini kita akan sering pakai, dan juga pergunakan ini untuk sesi berikutnya, khususnya untuk mendapatkan suatu project yang baik dengan deal agreement dan juga penangkapan fitur-fitur yang ada, sehingga nanti ketika kita masuk ke dalam platform yang lain, webkah itu, Androidkah itu, ataupun bahkan yang lain yang kita ketahui IoT sekalipun, maka ini sudah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat memudahkan kita, ya. Tools ini sangat memudahkan kita dalam pencapaian suatu project. Oke, jadi kita tunggu kelanjutannya rekan-rekan sekalian di Java Core Fundamental kedua, di mana di bagian tersebut kita akan masuk ke dalam interface dan juga logical statement yang lainnya. Dan jangan lupa, karena kita semua developers punya target yang cukup jelas, maka jangan lupa sertakan dengan konsep yang terbaik dan juga dengan aplikasi yang terbaik pula. Baik, saya Gumuruh undur diri di sesi kali ini, dan sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.